Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kacau KPU hari ini begitu kan ya. Viral warga Indonesia begitu kan, warga negara Indonesia di Taipei ya terima surat suara lebih dulu ya. KPU akui ada kelalaian. Gimana begitu kan? Ya, surat suara sudah dicoblos di situ begitu kan ya. Surat suara sudah disampaikan di situ begitu. Gimana begitu kan? Belum pemilu saja surat suara sudah dicoblos, sudah diterima mereka. Ini apa-apaan coba bayangkan begitu kan. Logika sederhananya saja begitu kan. Kenapa Bawaslu bisa mengirimkan surat suara ke sana begitu kan ya? Apakah tidak ada sanksi sana sini begitu? Siapa pertama kali yang menyebarkan itu begitu kan? Seharusnya Hamin berapa itu sudah sampai ke sana begitu kan? Ini kan sudah dicoplos begitu kan? Jadi saya kira ada sesuatu kelalaian yang kemudian KPU ini harus disanksi mereka begitu kan ya, benar-benar disanksi atas kelalaian mereka. Surat suara sudah dicoblos. Wah, ini tanda-tanda kecurangan sudah di depan mata begitu kan ya. Tanda-tanda kecurangan sudah di depan mata. Bisa saja seperti itu begitu kan. Apa ini dianggap sah atau tidak? Ya, kita akan buktikan nanti begitu. Jadi saya kira banyak sekarang ini yang melakukan ya, kenapa sih kok bisa seperti itu begitu. Ini kelalaian KPU begitu kan, atau gimana begitu, atau sengaja sana sini begitu kan ya. Ya sudah jelas tanda-tanda di depan mata kecurangan sudah ada ya. Viral warga negara Indonesia di Taipei terima surat suara lebih dulu, KPU akui ada kelalaian. Tolong buat rakyat percaya ya terhadap kerja KPU. Pemilu kali ini berbeda karena ada anak presiden aktif ikut dalam kompetisi. Jadi sangat sensitif. Jangan sampai timbul prasangka, katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra ini ya. Yang di Taiwan udah dapat kertas pemilu belum guys? Aku udah nih, wayai nyoblos Prabowo Gibran. Wow. Gimana begitu kan? Amazing banget katanya. Bahaya jika orang-orang kerdil urus ya masalah besar ya. KPU sepertinya sudah sangat tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang pemaaf dan sebagainya begitu. Minta maaf lagi sana sini, buang-buang anggaran, cetak lagi begitu kan. Ini kacau begitu kan. Secara demokrasi, apakah seperti itu wewenang KPU begitu kan? Kok bisa begitu kan ya? Lalu kemudian kok bisa dicoblos, kok bisa diberikan kepada orang-orang mereka begitu. Jadi artinya sudah di depan mata. Saya menganggap bahwa ada kecurangan-kecurangan terselubung mereka begitu. Jelas mereka begitu. Karena apa? Karena resiko seperti ini ya, resiko ya sangat mudah sekali untuk bisa curang dan sebagainya. Karena diterima langsung mereka begitu kan ya. Kertasnya surat suaranya sudah diterima langsung. Jadi belum pemilu saja ya coblosnya sudah selesai mereka begitu. Jadi ini apakah KPU yang salah atau siapa yang salah begitu kan ya? Segera klarifikasi itu begitu. Nggak profesional kalau nggak becus ya, kerja mending mundur. Jangan main-main dengan amanat rakyat di situ ya. Nggak punya alasan ini gimana begitu. Hanya di Indonesia belum pemilu ya, sudah pemenangnya sudah ditentukan. Ya, lihat saja begitu kan. Pemilu sudah belum dimulai, surat suaranya sudah tersebar. Ya, sudah belum dihitung ya, presidennya sudah ditentukan. Ini gimana coba bayangkan begitu. Ya, kenapa tidak lantik sekalian begitu kan ya. Jadi saya kira ada kelalaian di situ sehingga begitu kan ketidaktegasan KPU hari ini. Ini DKPP harus perjelas mereka begitu kemana arahnya ya surat suara itu begitu kan. Jangan-jangan sudah dikumpulkan jadi satu. Ini kacau banget ini, kacau begitu kan ya. Ini kacau banget. Bayangkan ini. Udah dari minggu kemarin di FB dan TikTok katanya begitu. Ini panitia pemilu ya luar negeri di Taipei ini begitu. Sayang seribu sayang kan dengan cara-cara seperti itu begitu kan ya. Dilakukan begitu kan. Ini KPU kemana begitu. Viral ya warga ini di Taipei terima surat lebih dulu ya, KPU akui ada kelalaian. Ya, katanya begitu ada kelalaian ya. Mari kita baca. Ini cukup menarik sebenarnya. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan ada kelalaian atau ketidakcermatan dari panitia pemilu ya pemilihan luar negeri PPLN di Taipei terkait lembaran surat pemilu sudah diterima oleh warga Indonesia. Hasyim mengatakan PPLN ya tak mengikuti jadwal pendistribusian kepada pemilih yang sudah ditetapkan oleh pihaknya.
Jadi kalau boleh dikatakan terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN ya Taipei itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan dalam PKPU. Tutur Hasyim dalam konferensi persnya di kantor KPU ya. Hasyim menyebutkan PPLN Taipei beralasan ya berdistribusi lebih awal menghindar situasi di luar negeri ya di luar kendali ya kala ada perayaan Tahun Baru Cina. Lantaran kasus itu begitu KPU pusat pun memberikan instruksi kepada PPLN di seluruh dunia untuk mempedomani ya aturan yang sudah ada. Lantas bagaimana dengan itu begitu kan? Ini kan kacau begitu. Artinya dari pengawas di situ begitu kan seharusnya kan berhati-hati terlebih dahulu, jadwalnya disosialisasi. Akibat tidak ada jadwal sana sini begitu kan, tidak ada iklan tanggal berapa, ya pada akhirnya orang-orang akan melihat begitu. Seharusnya KPU kan media-medianya itu diekspos di situ begitu kan ya, bahwa pemilihannya tanggal berapa begitu kan. Masih belum ada pemilihan, masih belum ada coblosan sudah diketahui siapa yang nyoblos mereka begitu kan ya. Kemarin KPU sudah melakukan tindakan-tindakan berupa memberikan peringatan kepada semua PPLN di seluruh dunia. 128 PPLN termasuk Taipei yang pertama agar memperhatikan dan memedomani ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu. Bahkan Hasyim mengatakan saat itu Hasyim kemungkinan PPL di Taipei akan diberikan sanksi yang mengatakan sanksi itu bakal ditentukan usai rapat pleno para pimpinan. Bahkan ya tentu saja ya nanti secara internal karena ada situasi boleh dikatakan tidak ya taat dan tidak cermat dalam peraturan perundang-undangan. Apakah nantinya sah begitu kan? Dikirim lagi surat suaranya begitu kan? Dikirim lagi. Bisa saja ini double mereka begitu kan ya? Double lagi. Ini gimana coba bayangkan begitu kan? Apakah seperti ini demokrasi kita begitu? Bahkan sebelum diberitakan mulainya sebuah akun TikTok dengan nama Ahaya Aja88 mengunggah sebuah video memperhatikan atau memperlihatkan surat pemilih capres ya untuk di 2024. Ia menyertakan narasi apakah warga Indonesia yang lain berada di Taiwan sudah mendapatkan surat serupa. Hasyim meluruskan informasi yang beredar yang menyebutkan KPU memang sudah mengirimkan surat suara ke PPLN Taipei sebanyak 230.307 lembar ya, tetapi semestinya didistribusikan pada jadwal yang sesuai. Adapun 175.000 itu lembar surat suara yang dikirim KPU ke PPLN Taipei diperuntukkan bagi pemilih yang menggunakan metode pos. Pun disebut dari 175.145 lembar suara, 31.276 diantaranya sudah dikirim PPLN Taipei kepada pemilih. Bahkan ya statusnya pada gelombang kedua begitu yakni 25 Desember 2023 PPLN Taipei kembali mengirimkan 3.347 amplop lembar suara kepada pemilih. Dengan demikian ya keseluruhan yang telah distribusikan kepadanya sebanyak 31.000 ya. Bayangkan angka yang di situ tidak main-main loh begitu kan ya, 31.000 begitu kan. Bayangkan 31.000 tidak main-main di situ begitu. Artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini, wah ini sudah kelihatan mereka sangat sensitif terhadap kecurangan-kecurangan itu begitu. Mengapa? Apalagi kalau ini tidak dianggap sah begitu, bagaimana surat suaranya? Apakah dikumpulkan itu akan kembali semua? Atau jangan-jangan ini ditambah lagi, atau sudah menjadi double mereka begitu kan? Sayang seribu sayang ya, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan cara-cara seperti itu begitu kan ya, seharusnya tidak efektif juga begitu kan. Untuk itu KPU mendistribusikan surat suara baru sesuai dengan jumlah ya lembaran yang dinyatakan rusak. Surat suara tersebut akan diberi tanda khusus berupa silang pada alamat nomor ya TPSLN beserta tanda tangan ya ketua PPLN. Surat suara yang tidak dihitungkan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kantong atau wadah yang sudah disediakan dan diikat untuk selanjutnya disimpan ke PPLN Taipei dengan perhatikan aspek keamanan ya. Bisa saja terjadi kecurangan-kecurangan sana-sini. Kan masyarakat Indonesia tidak bisa mengawasi itu begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ketahuan ya. Ketahuan lagi. Jadi biarlah masyarakat yang akan menilai semua begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.